karena dibantu dari SDM Toolbox ini. Jadi baik kawan-kawan, kita kali ini akan sedikit membahas terkait generalisasi atau bias grid terkait kebutuhan data present kita atau data perjumpaan kita, perjumpaan dari suatu objek, atau bisa saya sebut saja ini di sini kita gunakan satwa, yaitu satwanya adalah poin orangutan. Ini ditandai dengan titik-titik warna kuning. Ini adalah poin dari perjumpaan, jejak perjumpaan ada langsung maupun tidak langsung dari orangutan. Nah, kenapa generalisasi ini atau bias grid ini diperlukan? Karena umumnya kita memperoleh data ini tidak berdasarkan mungkin kaidah rancangan dari sebuah penelitian. Mungkin kita dapat data ini dari tanpa sengaja, kita pas sedang melakukan tracking tiba-tiba ketemu sarang, kita ambil tikornya, titik koordinatnya. Nah, dan mungkin saja ini hanya terkumpul di satu seperti ini. Lebih banyak padatnya adalah di lokasi seperti ini. Saya off-kan dulu ini, turn off. Nah, hanya terkumpul di batas area ini saja. Sini hanya terkumpul di sini saja. Ada pas waktu kita jalan tracking hanya keambil di sini saja. Sedangkan kita mau tahu bagaimana sih persebarannya kantong-kantong ekologinya di area of interest ini. Karena ada beberapa masalah utama pada data seperti ini. Yang pertama itu datanya tidak mewakili variasi lingkungan. Jadi ini tertumpuk di sini saja. Bahkan kita tidak tahu apakah di sini ada kemungkinan perjumpaan jejaknya dari satwa tersebut, apakah di sini ada, apakah di tengah sini ada, kita tidak tahu. Kemudian kita mengambil di sini saja, sedangkan tidak ada perhitungan misalkan kayak intensitas sampling berapa untuk bisa mewakili kemungkinan persebarannya dan lain sebagainya. Yang kedua, yang seperti yang saya sampaikan tadi, datanya kan cenderung mengelompok saja. Di beberapa misalnya ini habitat di hutan apa, kita tidak bisa membaca mengetahui di area seperti ini. Makanya diperlukan generalisasi bagaimana data di sini bisa untuk berbicara untuk di area-area habitat yang lain. Selain itu, Maxent juga secara teoritisnya dia rentan terhadap bias yang diakibatkan dari rasio luas jelajah satwa tadi. Dapat menimbulkan bias yang terjadi ini juga bisa saja di sini terjadi density yang lebih banyak, atau kita anggap di sini lebih diduga lebih memiliki kemungkinan jadi kantong ekologinya, kantong habitatnya, karena di sini ditemukan banyak. Kita bisa saja ada area-area di sini yang jadi kantongnya, kantong ekologinya sendiri. Jadi dengan kata lainnya, bias grid ini diperlukan untuk kita melakukan generalisasi terhadap, kalau menurut saya, terhadap titik sampel. Ini kita anggap titik sampel, data hasil kehadiran, data primer yang kita peroleh misalkan dari lapangan. Nah, di sini
kita membutuhkan sebuah toolbook yang nanti kita masukkan ke dalam ArcToolbook di sini. Namanya adalah SDM Toolbook. Teman-teman bisa akses dia di, buka sini. Kita masih berjalan di www.sdmtoolbook.org. Ini agak jaringannya agak lelet kawan-kawan. Nanti kalau misalkan sudah terdownload, ntar ini masih, coba saya off-kan saja dulu ini. Nanti teman-teman kalau sudah terdownload di websitenya, nanti kita masuknya di sini di download, kemudian kalau sudah terdownload dia seperti ini. SDM, mana SDM, nah nanti dia formatnya RAR, kemudian diekstrak jadinya seperti ini. Ini di situ nanti disesuaikan saja dengan ArcMap berapa yang teman-teman gunakan. Misalnya dari ArcMap 10.1 sampai titik berapa, kemudian misalkan kayak saya menggunakan 10.8.2, jadi masuknya ke downloadnya dengan nama ArcMap 10.9. Nah, cara memasukkannya ke dalam ArcToolbook, kita buka dulu ArcToolbooknya. Kemudian di sini kita klik kanan Add Toolbook. Kemudian kita cari posisi hasil downloadan kita tadi. Ini posisinya di Compress SDM Toolbook. Kemudian saya pilih ini. Kemudian open. Kita tunggu. Nah, secara otomatis nanti ada dia nambah satu di sini. SDM Toolbook. Nah, cara kita melakukan generalisasinya adalah kita buka SDM Toolbook-nya, kemudian kita pilih SDM Tool, kemudian kita pilih Maxent Tool, kemudian kita pilih Background Selection via Bias File. Siap. Kemudian kita pilih Gaussian Kernel Density of Sampling. Ini silahkan diklik 2 kali saja. Baik, tampak seperti ini. Save file with occurrence-nya ini adalah SHP dari Pongo Pygmeus ini. Ini adalah sebaran dari data perjumpaan kita. Itu yang kita gunakan. Coba saya masukkan apakah bisa langsung. Baik, berarti saya harus dari Maxent, present datanya Pongo Pygmeus, add, kemudian output file name-nya adalah OU bias. Nah, file ini nantinya bisa teman-teman gunakan jadi salah satu parameter, ada nanti namanya bias, file bias. File ini bisa digunakan, hasil ini nanti bisa digunakan untuk menambah keakuratan prediksi Maxent kita. Output foldernya saya pilih saja di proses saja masih. Ini karena adalah pemrosesan data awalnya. Di proses ini climate data size ini lebih ke arah besaran datanya nanti itu, besaran area atau area of interestnya sebesar
mau sebesar atau seluas area apa. Di sini saya gunakan, saya pilih saja elevasi, kemudian kita pilih pada sampling bias distance-nya ini disebutkan adalah ada pilihan rekomnya adalah di 30 sampai 100 kilo. Misalkan di sini saya pakai saja 50. Coba saya apakah bisa saya ubah dulu di sini data frame propertiesnya. Saya pakai sudah. Ini tampilannya dalam kilometer saja. Play. Oke. Kemudian di sini saya masukkan saja dia di 50 km. 50, kemudian sudah ada beban, environment-nya sudah sesuai. Jadi ini bisa kita okekan saja langsung. Kita tunggu. SCI-nya baik, selesai, complete, close. Nah, ini adalah hasil bias sesuai dengan elevasi tadi. File ini yang nanti kita gunakan di dalam aplikasi Maxen kita. Saya buka dulu. Ini dia membuat berdasarkan density dari masing-masing persebaran dari poin dari posisi perjumpaan satwa kita. Selesai. Ini termasuk yang paling mudah karena dibantu dari SDM Toolbox ini. Jadi kalau mencerminkan dia satu seperti ini misalkan, ini menunjukkan tidak ada bias dalam pengambilan sampel, jadi tidak ada diperoleh pengambilan sampel. Sedangkan area yang berwarna di seperti ini 7 seperti ini sampai tertinggi, berarti ada kemungkinan bias yang ini nanti akan disebarkan ke area of interest ini sebesar dari ukuran file dari elevasi atau area of interest dari pesawat ini tadi. Baik, sampai di sini dulu terkait pembahasan bagaimana penggunaan atau pembuatan dari bias ini nanti atau generalisasi ini. Selanjutnya file ini nanti kita gunakan untuk jadi salah satu parameter di aplikasi Maxen kita. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu bagaimana kita resample atau melakukan nantinya analisis terkait titik yang berdekatan. Jadi misalkan di sini tadi sebagai gambaran awalnya terjadi penumpukan di sini dalam per satu pixelnya ini, penumpukan bisa sampai 2 atau di sini seperti ini, padatan seperti ini. Nanti dia akan kita eliminasi sehingga misalkan seperti ini Pomopygmius ini ada 108 data, karena prosesnya itu nanti dari resample ulangnya nanti hanya tersisa berapa titik saja, tapi nantinya dia berada tepat di
tengah dari pixel dari ini, pixel dari variabel lingkungan atau prediktor kita. Baik, itu gambaran awal untuk video selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan semua.